Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya. Dimulai nanti tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025. Dari segi fundamental untuk hari Senin, dari segi Amerika kosong ya. Untuk sore sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat, itu ada indeks harga konsumen dari zona euro, diperkirakan sih akan dirilis tetap ya. Cuman hati-hati aja kalau misalkan data yang keluar itu nanti di bawahnya untuk euro atau pair yang berhubungan dengan euro ya. Untuk euro sendiri itu akan melemah ya. Tetapi kalau misalkan di atasnya, euro berpotensi menguat jangka pendek. Untuk hari Selasa, keputusan tingkat inflasi atau suku bunga ini akan dirilis dari Australia. Diperkirakan ada pemangkasan. Kalau misalkan ini nanti sesuai ekspektasi, ada kemungkinan AUD itu akan melemah terlebih dahulu ya. Cuman konteksnya sama, jangka pendek. Untuk hari Rabu, indeks harga konsumen dari Inggris, kemudian keputusan suku bunga dari Indo ini skip terlebih dahulu. Jadi untuk hari Senin sampai dengan Rabu itu dari segi fundamental masih cenderung sepi. Kamisnya, klaim pengangguran awal seperti biasa akan dirilis seminggu sekali, tapi hati-hati data yang sebelumnya ya, ini rawan direvisi. Misalkan klaim pengangguran awal nanti itu yang akan dirilis adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, ini tentunya positif dari segi Amerika ya, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian ada PMI jasa dan manufaktur, ini juga akan dirilis, tetapi yang akan menjadi kesimpulannya adalah data 50,2 dan 50,8. Untuk nanti misalkan rilisnya masih tetap di atasnya 50, ini tentunya positif. Apalagi di atasnya 51, ini surprise, bisa jadi indeks dolar menguat secara signifikan. Tetapi kalau misalkan di bawahnya 50, contoh misalkan 49,8 atau di bawahnya, tentunya ini negatif untuk indeks dolar. Berpotensi kemungkinan indeks dolar sendiri itu akan turun secara signifikan, dan ada peluang gold kemungkinan akan naik ya. Jadi hati-hati di hari Kamis. Kemudian dari hari Jumatnya ini kosong. Yang perlu diwaspadai cuman ada PDB dari Jerman aja untuk penjualan rumah baru. Sementara saya skip terlebih dahulu ya. Langsung masuk dari segi teknikal. Flashback sedikit untuk indeks dolar perjalanan di minggu yang sebelumnya. Harga kenaikannya ini ketahan di level area minor, di bawahnya resisten 3, dan penurunannya ini dia masih belum mampu memasuki kembali level area zona tengah atau sebagai pivot, di mana keseimbangan harga itu di kisaran 100.22 sampai dengan 99.80-an lah kurang lebih, dan harga ini ada kenaikan kembali tetapi ketahan di level area minor antara high sampai dengan resisten pertama 101 lah kurang lebih, dan menjelang penutupan market sih ada sedikit penurunan. Mengingat untuk level area SRP weekly dari segi indeks dolar ini sudah selesai, untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan tentunya ada level area SRP baru kembali. Kalau misalkan saya tarik dari high sampai dengan low-nya untuk menentukan pergerakan di minggu depan ini, ada beberapa level area zona pantau di mana overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di 103.400 sampai dengan 103.82 atau zona yang saya blok biru. Kemudian resisten 2 102.54, resisten pertama 101.700 pembulatan, zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di 100.91 sampai dengan 100.33. Waspadai zona yang saya blok abu-abu lah kurang lebih di sini sebagai zona tengah atau sebagai pivot untuk minggu depan. Kemudian support pertama ada di 100.55, history low minggu yang sebelumnya 100.27. Hati-hati di zona yang saya blok oranye. Batasan pantau over bawah ada support 2 99.700 dan di 98.85 sampai dengan 98.42. Ini antisipasi misalkan indeks dolar ini ekstrim melemah lebih lanjut, itu memang ada harga di support 3 dan support 4, maksimum adalah di 98.42. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, mengingat untuk minggu depan ini open market itu berada di area zona tengah atau sebagai pivot 101.12. Jadi kalaupun ada penurunan, fokusnya sementara berada di area support pertama 100.55, maksimum adalah di history low minggu yang sebelumnya 100.27. Selama history low di minggu depan ini misalkan
ada penurunan dan dari segi daily close-nya body candle masih belum mampu tutup di bawahnya 100.27, waspadai potensi arah atas. Kemudian hati-hati di zona bagian resisten pertama weekly sampai dengan historic high minggu yang sebelumnya. Zona yang saya blok hijau ini potensi misalkan ada kenaikan sementara 101.700 ini yang akan menjadi next target ya. Jadi kalau misalkan saya gambar untuk pergerakan indeks dolar, bisa aja ini nge-retest kembali di support pertama sebelum lanjut ke dorong ke atas, atau agak sedikit dalam atau agak sedikit ke bawah selama level kunci untuk 1 minggu ke depan 100.27 ini aman. Daily close-nya misalkan ada penurunan masih tetap gagal tutup di bawah level area tersebut, ini bisa mendadak putar balik ke atas yang akan menjadi next target selanjutnya area 101.700 maksimum sementara untuk pergerakan. Misalkan ada kenaikan untuk indeks dolar adalah 102.54 maksimumnya untuk minggu depan ini ya. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold kita lihatin dulu flashback dari segi time frame H1-nya. Open market kalau dari beberapa broker memang ada gap untuk di minggu yang sebelumnya ya, open market di hari Senin kemarin. Dan penurunannya ini sebagai antisipasi di video outlook yang sebelumnya, fokus maksimum sementara berada di 3172 sampai dengan 3160. Tetapi dia break ke dorong ke bawah, swing sell kemarin sudah TP, dan harga ini berhenti di level area minor bagian zona yang saya blok merah ya. Dimana kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah, itu kurang lebih waspadai yang kemarin itu ya, blok merah ini 3110 sampai dengan 3134, kurang lebih dia ngambil di tengah-tengahnya level area minor 3122 lah kurang lebih di sini. Kemudian pullback kembali ke atas, dan untuk kenaikannya sendiri setelah harga dari level area minor bagian bawah dia bermain-main di level area history low minggu yang sebelumnya, reject kembali ke bawah, retest di support pertama, dan menjelang penutupan market itu berhenti di level area minor antara 3196 sampai dengan 3214. Mengingat untuk level area SRP weekly dari segi gold ini sudah selesai ya, jadi ini saya hapus terlebih dahulu karena ada level baru kembali. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, flashback sedikit untuk perjalanan monthly-nya yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 tentunya ya. Pergerakan market untuk saat ini kurang lebihnya di tanggal 16 kemarin itu kan dia penurunannya diawali dari resisten pertama monthly 3408 turun ke bawah, dan saat ini tuh kembali bermain-main di level area zona tengah atau sebagai pivot, di mana batas bawahnya 3160, hati-hati ini sudah terkonfirmasi break, kemudian batas atas pivot itu berada di 3295. Jadi untuk 1 minggu ke depan nanti kita padukan untuk level area monthly dengan SRP weekly-nya ya. Kalaupun nanti ada kenaikan dan mampu atau maintain di atasnya 3295, kemungkinan maksimum target adalah balik lagi di 3400-an lah kurang lebih, maksimum adalah 3408 dari segi monthly ya. Tetapi kalaupun ada penurunan, pantau terlebih dahulu mampu atau tidak harga untuk minggu depan ini, mampu maintain kembali di bawahnya 3160 ini mampu atau tidak, karena konfirmasinya itu terjadi di tanggal 15 Mei kemarin, ada peluang ini akan mengerjakan support pertama yang berada di 3047 ya, atau 3047 lah, ini yang akan menjadi antisipasi untuk bulan ini. Tetapi kalau kita lihatin dari weekly-nya ya, misalkan untuk level area SRP-nya ini saya tarik dari low sampai dengan high-nya, ada beberapa batasan pantau over yang perlu diantisipasi untuk 1 minggu ke depan ini, di mana volatility kan gede banget. Untuk overnya itu berada di kisaran 3495 sampai dengan 3547 atau zona yang saya blok biru, R3 dan R4-nya. Kemudian R2-nya ini juga mendekati level area resisten pertama monthly, di mana juga ada harga yang berdekatan atau menumpuk ya, kurang lebih 3393 sampai dengan 3308 ini masih tetap jadi antisipasi misalkan gold lanjut ke dorong ke atas kembali. Kemudian history high-nya 3325, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya itu juga ada beberapa zona pantau atau area yang menumpuk bagian atas. Resisten pertama weekly 3291 ini juga bertumpuk dengan batas atas pivot monthly, kurang lebih ada harga antara 3291 sampai dengan 3296 pembulatan ya, zona yang saya blok biru ini kemungkinan sementara adalah batasan pantau over bagian atas kalaupun ada kenaikan lebih lanjut. Untuk level area atasnya sementara saya skip terlebih dahulu ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini kalaupun ada kenaikan dari segi gold, maksimum sementara fokusnya antara 3291 sampai dengan 3296 terlebih dahulu. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya itu di 3223 ini juga bertumpuk dengan pivot monthly, dengan batas bawah pivot itu berada di 3197, batas atas pivot itu berada di 3248. Jadi ring areanya itu besar banget karena memang volatility di gold itu lumayan signifikan ya, dalam satu hari itu bisa mencapai 1000 pip atau 100 poin. Dan untuk support pertama weekly 3154 kemarin sudah di retest, harga di reject ketika menyentuh level area tersebut. Support kedua
Ini juga menumpuk dengan support pertama monthly. Ada harga 3052 sampai dengan 3047. Zona yang saya blok biru ini adalah batasan pantau over sementara untuk 1 minggu ke depan. Misalkan gold lanjut melemah, kurang lebihnya di antara 3052 sampai dengan 3047 terlebih dahulu. Meskipun ada batasan pantau over, ada support 3 yang berada di 2950, support 4 berada di 2900-an, sementara saya skip terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, karena untuk open market minggu depan ini kan berada di zona tengah atau area pivot, blok abu-abu. Jadi perlu diwaspadai, kunci terdekat untuk kenaikannya itu berada di 3248 sampai dengan siku press levelnya 3250. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang akan mengerjakan area resisten pertama weekly sampai dengan 3195, karena di situ adalah area punyanya monthly ya. Jadi kuncinya untuk kenaikan lebih lanjut yang berada di 3248 sampai dengan 3250 ini harus mampu body candle minimal adalah H4, idealnya adalah daily untuk minggu depan nanti. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang arah atas. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai misalkan ada penurunan lebih lanjut di support pertama weekly. Di sini juga ada level area menumpuk juga, zona yang saya blok orange bagian bawah 3154 sampai dengan 3160 ini juga perlu diwaspadai. Tetapi kalaupun dia lepas atau turun ke bawah history low di minggu yang sebelumnya di kisaran 3120 ini yang kemungkinan akan menjadi antisipasi sementara ya, karena untuk open market minggu depan ini di area zona tengah. Dan kunci penurunannya, misalkan ada body candle dari segi time frame daily sudah mampu tutup di bawahnya 3120, next-nya baru ada peluang arah support 3052 sampai dengan 3047. Tetapi kalau misalkan daily close-nya minggu depan nanti masih gagal, body candle daily tutup di bawahnya 3120, waspadai ini bisa mendadak pullback kembali ke atas. Untuk planningnya, karena ini di zona tengah atau sebagai pivot ya, baik buy ataupun sell nanti kemungkinan untuk day trade-nya akan saya update di video lanjutan. Tetapi kalau misalkan tidak sempat, kemungkinan juga akan waktu live di TikTok ya. Untuk channelnya sih Kang Efek, untuk TikToknya kemungkinan akan saya bahasin di sana ya. Tetapi kalau misalkan ada waktu yang lebih, nanti akan saya update untuk outlook-nya. Jadi kalau misalkan untuk rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup buy ya, pantau terlebih dahulu di antara 3154 sampai dengan 3160. Misalkan dari segi time frame kecilnya ada koreksi, kalau mampu kedorong ke bawah dan ke reject, ada konfirmasi pembalikan arah, baru di sini kemungkinan referensi buy akan ada. Tetapi dari segi targetnya 3248 sampai dengan 3291 ini yang akan menjadi next target selanjutnya atau sebagai TP2-nya. Tetapi untuk swingnya kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Jadi untuk kunci swingnya, sementara kalau ada kesempatan harga kedorong ke bawah nanti ya, sebagai level kunci 3120 terlebih dahulu. Misalkan dari segi daily close-nya nanti gagal tutup di bawah level area tersebut dan ada konfirmasi pembalikan arah, tentunya swing buy itu akan ada di antara atasnya 3120, di bawahnya 3154 ya kurang lebih. Kalau misalkan saya gambar sementara saya taruh di tengah-tengah terlebih dahulu, dan sebagai jarak untuk stop loss, ruang geraknya agak lebar karena volatility tinggi 400 pip. Dari segi TP-nya yang pertama itu kurang lebih sekitar 1100-an pip yang berada di batas atas pivot weekly, maksimum adalah sekitar 1500 pip yang berada di bawahnya resisten pertama weekly ya. Misalkan ada kesempatan kedorong ke bawah, dan dari segi daily close-nya, body candle syaratnya adalah tidak boleh tutup di bawahnya 3120. Kalau misalkan mampu, secara otomatis planning buy yang ada di sini akan tercancel dan akan ke swingnya berubah kembali menjadi swing sell setelah nanti dari segi time frame kecil ada koreksi ke area zona tengah atau sebagai pivot ya. Ini untuk gambaran saya minggu depan untuk planning swing buy-nya. Tetapi kalau dia nanti kedorong ke atas terlebih dahulu dan level area support pertama ini sama sekali belum disentuh untuk minggu depan nanti, misalkan saya gambar ya, kurang lebih harga ini tidak mau masuk ke area support tetapi langsung melanjutkan perjalanan ke atas, konteks untuk day trade-nya itu kemungkinan akan ada planning buy. Tetapi untuk swing-nya sell itu kemungkinan cari di antara 3291 sampai dengan 3295, itu area pertama, maksimum adalah di bawahnya 3325. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di antara level tersebut, pastikan terlebih dahulu misalkan harga naik ke atas ya, nanti tunggu dulu setelah harga mampu maintain kembali di bawahnya resisten pertama weekly, baru swing sell ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya itu agak lebar 440 pip. Jadi hati-hati karena ini planning untuk swing bukan untuk day trade. Dan dari segi targetnya saya lebih prepare
TP pertama kurang lebih sekitar 1.300 pip yang berada di 3160. Untuk TP kedua adalah di history low minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar hampir 1.700 pip. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, kira-kira planning saya untuk satu minggu ke depan khusus untuk swing adalah seperti ini. Untuk rekan-rekan yang mau day trade atau scalping, level-level area SRP ini kalau mau dicatat ya monggo silahkan nanti cek sendiri dari segi time frame kecilnya. Misalkan untuk day trade-nya ya, biasanya sentuhan pertama di level-level area SRP itu ada reaksi. Nah, PR-nya adalah menentukan reaksinya itu, reaksi penerusan harga atau reaksi reversal dari jangka pendeknya nanti bisa dimanfaatkan untuk masuk ke market ya. Tentunya imbangi juga dengan technical analisa masing-masing. Dan dari segi batasan pantau over, misalkan dia naik lebih tinggi, kemungkinan gambaran saya tidak jauh-jauh, tetap berada di bawahnya 3.400 untuk satu minggu ke depan. Tapi kalau ada penurunan, masih ada peluang 3.050 sebagai psiko price level bisa aja diambil selama sebagai level kunci untuk jangka panjangnya, antara 3295 ini tetap aman. Dari segi daily close-nya, masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, maksimum adalah 3325, masih ada peluang satu minggu ke depan, area support 2 weekly ini yang perlu diwaspadai. Selanjutnya dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin untuk minggu ini sebenarnya sih ini masih sideways ya, tapi kalau untuk pergerakan satu minggu ke depan, dari segi level area SRP, ini sudah bisa ditarik di minggu yang masih berjalan untuk saat ini ya. Misalkan saya tarik untuk levelnya, batasan pantau over sampai dengan minggu depan nanti, 110.000 sampai dengan 111.000 ini adalah sebagai level area resisten 3 dan resisten 4, atau sebagai batasan pantau over misalkan ada kenaikan tetapi saya masih ragu. Kemudian resisten 2, 107.500 pembulatan, kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, resisten pertama itu jatuh di kisaran 105.000 sampai dengan 105.770-an lah kurang lebih, pantau di zona yang saya blok hijau bagian atas. Selama untuk satu minggu ke depan ini harga tidak mampu maintain di atasnya 105.770-an, waspadai potensi arah bawah terlebih dahulu. Dan kalau kita lihatin dari segi polanya, ini ada kecenderungan kemungkinan sebelum Bitcoin naik lebih tinggi, ini potensi koreksi terlebih dahulu, itu yang perlu diwaspadai. Koreksi misalkan ada, target terdekatnya adalah support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang sebelumnya, atau zona yang saya blok orange di sini. Maksimum adalah support kedua weekly 99.000. Cuman untuk harga saat ini tuh ketrap di area zona tengah atau sebagai pivot weekly, zona yang saya blok abu-abu. Jadi waspadai misalkan naik ataupun turunnya, selama harga ini masih tetap berada di ring area zona yang saya blok abu-abu, hati-hati, time frame kecil masih ada potensi sideways. Tetapi misalkan ada break atas, di atasnya 103.800-an, ringnya pun terbatas, pantau di 105.000 ini maksimum kalau misalkan ada kenaikan ya untuk satu minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan lanjut ke dorong ke bawah, sebenarnya yang akan menjadi target ada dua pilihan. Untuk sell ya, saya lebih prepare sell memanfaatkan koreksi untuk Bitcoin. TP pertama antara 101.500 sampai dengan 100.700, ini untuk TP pertamanya. Kemudian TP kedua maksimum itu berada di 99.000 sebelum nanti masuk swing buy-nya. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, itu pantau di kisaran 99.000-an terlebih dahulu ya. Jadi saya lebih prepare Bitcoin kemungkinan akan masuk cari ancang-ancang setup sell untuk satu minggu ke depan sampai dengan area maksimum adalah di 99.000. Baru nanti kalau misalkan ada konfirmasi untuk buy-nya nggak jauh-jauh di level tersebut, tapi dari segi targetnya balik lagi ke 105.000 sampai dengan 106.000-an lah. Ini untuk Bitcoin satu minggu ke depan. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD penurunan di minggu yang sebelumnya itu pas di support kedua, harga naik kembali dan menjelang penutupan market itu sideways. Jadi dari segi level area SRP ini juga sudah selesai untuk satu minggu ke depan. Misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk level area SRP-nya, ada beberapa batasan pantau over yang perlu diwaspadai, di mana resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.3542 sampai dengan 1.3597, atau pembulatan di 1.3600-an lah. Zona yang saya blok biru misalkan ada potensi kenaikan lebih lanjut, tetapi gambaran saya kemungkinan tidak akan diambil untuk satu minggu ke depan. Terkecuali indeks harga konsumen dari Amerika itu di bawah 50, baru ada peluang arah ke resisten 3 dan 4. Tetapi kalau misalkan nanti positif, kemungkinan akan ditinggal terlebih dahulu. Dan untuk resisten kedua 1.3433, resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya adalah di 1.3323 sampai dengan 1.33600. Zona yang saya blok hijau ini adalah zona pantaunya misalkan ada kenaikan untuk satu minggu ke depan sementara ya, di blok hijau di sini terlebih dahulu. Mengingat untuk open market karena dia diawali di zona tengah atau sebagai pivotnya blok abu-abu. Untuk levelnya 1.32500 ini adalah pivot, batas atas pivot 1.3277, batas bawah pivot 1.3222.
Kunci penurunannya itu berada di batas bawah pivot 1.3222. Kalau misalkan minimal H4-nya atau idealnya adalah daily, harga mampu body candle-nya tutup di bawah level area tersebut. Peluang besar kemungkinan dia akan mengerjakan level area support terlebih dahulu. Target terdekatnya adalah di support pertama, zona yang saya blok orange di sini. TP kedua atau planning yang kedua ya untuk cari ancang-ancang setup sell nanti itu adalah di support kedua weekly 1.3067. Untuk planning sih saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu. Mudah-mudahan masih ada kesempatan harga ini kedorong ke atas. Dan sebagai level kuncinya, selama daily close-nya tidak mampu tutup di atasnya 1.33600, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Swing 1 minggu ke depan ini adalah cari ancang-ancang setup sell. Dari segi jarak untuk stop loss-nya agak lebar karena ini khusus untuk swing 60 pip. Dari segi TP-nya saya lebih prepare TP pertama itu berada di 1.3177, ruang gerak sekitar 140 pip. TP kedua maksimum adalah di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 250 pip. Untuk level area SRP misalkan rekan-rekan mau catat ya, monggo silahkan, tetapi untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy atau sell. Pantau di level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Yang saya gambar ini adalah persiapan atau planning saya untuk swing sell 1 minggu ke depan. Sebagai level kunci, syaratnya adalah daily close tidak boleh tutup di atasnya 1.33600. Kalau misalkan mampu tutup di atas level tersebut, sementara swing sell akan ke pending terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini juga hari Senin ini juga sempat turun ke bawah, tetapi sebenarnya harga ini tidak kemana-mana ya untuk minggu yang kemarin. Ketika dia mencapai level area minor bagian bawah, dia reject kembali ke atas. Dari segi level area SRP ini juga sudah selesai. Kemudian ada level area baru kembali. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan 1 minggu depan nanti, ada batasan pantau over yang perlu diwaspadai, di mana kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.1432 sampai dengan 1.1483, kurang lebih zona yang saya blok biru bagian atas. Misalkan ada kenaikan ekstrim ya, tetapi syaratnya dia harus mampu bergerak di atasnya resisten pertama terlebih dahulu. Kemudian untuk resisten kedua 1.1332 ini peluangnya adalah di bawah 40%, masih ada peluang untuk diambil, tetapi hati-hati. Cuman sih akan saya pastikan terlebih dahulu ya nanti resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya, atau zona yang saya blok hijau di sini adalah antisipasi terdekat misalkan ada kenaikan terlebih dahulu. Karena untuk blok hijau di mana untuk history high-nya 1.1265 ini adalah level kunci untuk lanjut ke dorong ke atas 1 minggu ke depan. Tetapi untuk 1 minggu ke depan ini misalkan dia meskipun ada kenaikan, tetapi 1.1265 tetap bertahan, hati-hati ini bisa mendadak pullback kembali ke bawah. Untuk zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 1.1139 sampai dengan 1.11900, blok abu-abu. Support pertama atau sebagai target terdekat misalkan ada penurunan 1.1098, zona yang saya blok orange. Batasan pantau over 1 minggu ke depan sebenarnya masih ada peluang untuk koreksi lebih dalam. Untuk Euro USD ini, blok biru ini adalah antisipasinya 1.0897 dan 1.0846. Untuk planning sih saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu. Dikarenakan harga ini open market itu berada di zona tengah atau sebagai pivot. Misalkan ada kesempatan kedorong ke atas, ke reject di antara blok hijau, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning untuk saya pribadi adalah cari ancang-ancang setup sell dengan jarak stop loss-nya antara 50, maksimum adalah 60 pip. Tetapi dari segi targetnya, sebagai TP pertama adalah di history low minggu yang sebelumnya, kemudian TP keduanya berada di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 230-an pip lah. Ini planning swing sell untuk saya pribadi ya, tetapi kalau misalkan nanti harga kedorong ke atas, ya tidak menutup kemungkinan skenario alternatif akan ada sell kembali untuk swingnya itu di bawahnya resisten kedua weekly, sementara masih belum saya gambar terlebih dahulu ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi H1-nya, day trade-nya, kunci untuk hari Senin atau Selasa pantau di 1.1097 sampai dengan 1.1064 selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut. Kalau mau cari ancang-ancang buy tidak masalah, dari segi target maksimum adalah di antara 1.1200-an sebagai psikopas level, maksimum adalah di resisten pertama weekly. Kemudian untuk Audi USD kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya, harga sebenarnya ini juga masih sideways, cuman ring area sideways-nya ini juga lumayan besar ya, mengingat untuk level area SRP-nya sudah selesai, masuk ke time frame weekly 2 minggu berturut-turut. Untuk Audi USD ini bearish, tekanan seller itu kelihatan jelas, apalagi untuk minggu depan ini akan ada pemangkasan suku bunga dari RBA ya. Jadi misalkan itu nanti fix dipangkas, ini bisa mendadak turun ke bawah secara signifikan. Kalau kita lihatin dari segi level area SRP, batasan pantau over atas sebagai resisten 3 dan 4 0.66200 sampai dengan 0.6656, blok biru bagian atas.
Resisten 2, 0,65 500 pembulatan, kemudian resisten pertamanya itu berada di 0,6477 sampai dengan 0,6500 lah kurang lebih. Zona yang saya blok hijau ini adalah antisipasi misalkan dia sebelum turun ke bawah secara ekstrim, di zona pantau untuk 1 minggu ke depan terlebih dahulu. Kemudian untuk pivotnya jatuh di kisaran 0,6411 sampai dengan 0,6447, zona yang saya blok abu-abu. Kemudian support pertama sampai dengan history low adalah zona yang saya blok oranye, ini perlu diwaspadai. Batasan pantau over, misalkan ada pemangkasan suku bunga, tidak menutup kemungkinan dari segi time frame besarnya akan terkoreksi dulu di area blok biru bagian bawah di sini sebagai support 3 dan 4. Ada harga 0,6237 dan 0,6200 sebagai siku price levelnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, open market itu berada di bawahnya pivot, tetapi masih tetap berada di atasnya support pertama weekly. Jadi khusus untuk swingnya ini ada dua referensi. Referensi yang pertama adalah misalkan ada kenaikan, sebagai level kunci yang pertama adalah di 0,6447. Kalau misalkan harga ke reject di level area tersebut, tidak menutup kemungkinan planning sell itu akan ada di area zona tengah atau sebagai pivot, tergantung nanti konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana. Dari segi jarak untuk stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 40 pip. Dari segi target untuk TP-nya, saya lebih prepare langsung pentokin ke support kedua weekly sebagai TP pertama, ruang gerak sekitar 115 pip, TP maksimum adalah di support ketiga, ruang gerak sekitar 190 pip. Ini planning saya yang pertama. Kemudian planning yang kedua adalah misalkan sebagai level kunci yang berada di 0,6447 ini di break ke atas. Planning alternatif yang kedua adalah tetap cari ancang-ancang swing sell-nya yang kedua, selama daily close-nya itu tidak mampu tutup di atasnya 0,6500 sebagai siku level, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di bawahnya resisten pertama weekly. Untuk swing sell, jarak stop loss itu ruang gerak maksimum adalah 50 pip, idealnya adalah 40 pip, tetapi dari segi targetnya sama. Support kedua ini adalah TP pertama, ruang gerak sekitar 160 pip, TP kedua ruang gerak sekitar 240-an pip. Ini ya untuk AUD USD-nya. Untuk day trade-nya, pantau di level area SRP yang ada di sini. Sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini pelan-pelan ngerambat ke atas. Penurunannya kemarin itu ke reject di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya ini juga statusnya sama, 2 minggu berturut-turut ini bullish. Jadi untuk pergerakan 1 minggu ke depannya nanti, misalkan untuk level area SRP-nya saya tarik, batasan pantau over, ekstrimnya ya, untuk resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.4122 sampai dengan 1.4154 blok biru bagian atas. Kemudian over bagian bawah support 3 dan 4 itu 1.37800 sampai dengan 1.3748. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di kisaran 1.3935, kurang lebih ada di sini, sampai dengan 1.3967. Zona yang saya blok abu-abu ini perlu diwaspadai, mengingat untuk minggu depan ini harga itu diawali di area zona tengah atau sebagai pivot ya, masih tetap di bawah di atasnya 1.3951 sebagai pivot utamanya. Kemudian untuk penurunan lebih lanjut, support pertama ini yang perlu diwaspadai, ada harga 1.3887 sampai dengan 1.3908. Blok urit ini adalah sebagai level kuncinya. 1 minggu ke depan, kalaupun ada penurunan untuk USD CAD tetapi masih gagal, daily close-nya tutup di bawahnya 1.3887, saya lebih prepare adalah persiapan swing buy-nya itu sedekat mungkin di area support pertama weekly dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 40-an pip. Tetapi dari segi target untuk TP-nya, history high ini adalah TP pertama, TP kedua adalah di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 145 pip lah kurang lebih ya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan nanti misalkan dari segi time frame satunya ada penurunan lebih lanjut dan ke reject sekali lagi di batas bawah pivot, khusus untuk swing buy-nya ini bisa mendadak berubah setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah di atasnya zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi untuk planning buy, swingnya ini fleksibel, bisa terjadi di area zona tengah atau sebagai pivotnya, atau misalkan ada koreksi terlebih dahulu, kunci 1.3887 ini yang perlu diwaspadai. Dari segi daily close-nya, misalkan belum mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning adalah buy. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss 1 minggu ke depan ini juga bullish. Untuk penurunannya itu ke reject di zona yang saya blok hijau. Jadi untuk level area SRP-nya ini sudah selesai, ada level area SRP baru kembali. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan, batasan pantau over atas, misalkan ada kenaikan secara ekstrim itu jatuh di 0.8600 sampai dengan 0.86400. Kurang lebihnya zona yang saya blok biru. Tetapi kalaupun ada penurunan ekstrim, tetapi saya tidak antisipasi, tetap
waspadai 0.8198 sampai dengan 0.8160-an blok biru bagian bawah ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya untuk minggu depan nanti itu open market berada di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Kurang lebih untuk pivotnya itu adalah blok abu-abu, ada level area 0.8418 dan 0.8381. Support pertama 0.83500 dan sebagai level kunci untuk satu minggu ke depan adalah di history low minggu yang sebelumnya 0.8324. Kalau misalkan untuk daily close-nya, harga masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Untuk body candle-nya, sebenarnya saya lebih tetap USD Swiss ini, khusus swing-nya ya, tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup buy. Dari segi jarak untuk stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 50 pip. Tetapi dari segi target-nya, saya lebih prepare adalah di history high minggu yang sebelumnya, 125 pip. TP kedua maksimum ada di 175 pip yang di resisten kedua weekly ya. Ini adalah gambaran saya untuk swing satu minggu ke depan. Tetapi kalaupun ada penurunan secara ekstrim ke bawah ya, kemungkinan level kuat satu minggu ke depan itu pantau di support kedua weekly 0.8273 terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada body candle daily close-nya mampu tutup di bawahnya 0.8324, planning swing buy akan tercancel tetapi digantikan di atasnya support kedua weekly. Kemudian yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, kenaikannya itu ke reject di level area minor ya, dimana kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah untuk minggu yang sebelumnya, level minor itu ada di zona yang saya blok merah, kemudian harga itu terkoreksi kembali ke bawah. Untuk level area SRP sudah selesai, masuk ke time frame weekly-nya, ini ada tekanan seller ya untuk satu minggu yang kemarin itu, tetapi hati-hati potensi koreksi atau harga bergerak ke atas itu masih tinggi. Misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan, di mana ada batasan pantau over R3 dan R4 itu 151.700 sampai dengan 152.700. Ini adalah batasan pantau over misalkan ada kenaikan. Kemudian antisipasi yang kedua adalah di resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya 148 sampai dengan 148.66 terlebih dahulu. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu adalah yang saya blok abu-abu. Ada harga 146.32 dan 147.26. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, open market itu sedikit di atasnya support pertama weekly. Jadi hati-hati kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut untuk USD Yen satu minggu ke depan, pantau di blok orange di sini. Kunci untuk penurunannya itu berada di 145 sebagai siku price levelnya. Di kiri ada zona rally base rally ya. Misalkan kehilangan level area tersebut, ada peluang kemungkinan dia akan nge-retest di support kedua terlebih dahulu 143.700 sebelum pelan-pelan ngerambat ke atas kembali ya. Jadi hati-hati untuk USD Yen, masih ada peluang harga ini bergerak lanjut ke atas, tapi hati-hati koreksinya terlebih dahulu. Planningnya untuk saya pribadi tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup buy, tetapi untuk skenario pertama, misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah, pantau terlebih dahulu di zona demand di sini karena bertumpuk dengan level area support kedua weekly. Blok biru bagian bawah di sini ya, misalkan daily close-nya gagal tutup di bawahnya 143.600-an, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Jarak untuk stop loss-nya kelihatannya kecil, tapi ini lebar banget antara 80 sampai dengan 90 pip. Ini referensi swing yang pertama. Tetapi dari segi TP-nya, saya lebih prepare batas atas pivot ini adalah TP pertama 325 pip, TP kedua pentokin sekalian ke 150 sedikit di bawah level area tersebut, ruang gerak 580 pip. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti turun ke bawah dan ke reject di area 145, ya tidak menutup kemungkinan planning buy alternatif keduanya itu akan berada sedikit di atasnya support pertama weekly, tapi syaratnya adalah daily close-nya tidak boleh tutup di bawahnya 145.00. Baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy, jarak stop loss 100 pip. TP pertamanya antara R pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya antara 250 sampai dengan 300 pipan. TP kedua sama di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 430-an pip ya. Ini gambaran saya untuk USD Yen satu minggu ke depan. Untuk batasan pantau overnya memang ada harga 141.800 sampai dengan 140.800, sementara saya skip terlebih dahulu ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.